Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur film yang dijuluki sebagai film terseram di tahun 2024 ini. Padahal sob, film ini bukanlah film horor atau film tentang hantu. Hanya film yang menceritakan tentang aksi sang psikopat yang menghabisi korbannya dengan cara yang aneh. Tapi kok bisa ya dinobatkan sebagai film paling serem di tahun ini? Kira-kira seserem apa sih filmnya? Oke sob, daripada penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil yang terparkir di depan halaman rumah seseorang. Dan keberadaan mobil itu memancing kepenasaran dari seorang anak kecil, sehingga si anak pun memutuskan untuk memeriksanya. Dan saat hendak mengecek mobil tersebut, tiba-tiba pria misterius itu pun kemudian berkata tentang perayaan ulang tahun. The almost birthday girl. Lalu beberapa tahun kemudian, kita pun diperlihatkan kepada seorang wanita bernama Lee Harker yang baru saja diterima sebagai anggota FBI. Bersama rekan-rekannya, Lee pun mendapat arahan terkait kasus teror yang akhir-akhir ini meresahkan warga. Dan atasannya pun menyarankan untuk tetap berhati-hati karena mungkin saja si pelaku bersenjata. Hari itu Lee pun bersama rekannya ditugaskan untuk memeriksa sebuah komplek perumahan karena diduga si pelaku berada di sana. Dan setibanya di lokasi, entah kenapa Lee seperti merasakan sebuah firasat tentang keberadaan si pelaku. Lee mencurigai salah satu rumah yang ada di komplek itu. Bahkan Lee juga sampai meminta rekannya untuk memanggil bala bantuan. Namun rekannya menolak karena itu hanya berdasar pada sebuah firasat saja. Akhirnya si rekan pun memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Dan saat pintu dibuka, tiba-tiba dan atas aksi penembakan itu, si rekan pun harus tewas di tempat. Sementara Lee yang sebenarnya baru pertama kali berada dalam situasi seperti ini, berusaha memberanikan diri untuk melakukan penggeledahan. Lalu di dalam salah satu kamar, Lee menemukan seorang pria yang sedang duduk terdiam sambil bersedih. Dan dia pun mengakui perbuatannya itu. Bahkan dia bermaksud untuk menyerahkan diri. Setelah peristiwa itu, Lee pun menjalani sebuah tes khusus semacam tes psikologi dengan menjawab setiap pertanyaan berupa gambar yang ditampilkan. Tiger. Door 33. Dan dari tes inilah akhirnya diketahui bahwa Lee adalah seorang yang dinilai memiliki semacam indera keenam atau intuisi yang kuat. Dan berkat kemampuannya inilah akhirnya Lee ditugaskan bersama dengan agen senior bernama agen Carter dan juga agen Browning untuk menangani kasus pembunuhan berantai pada 10 keluarga dalam 30 tahun terakhir ini, yang sampai saat ini si pelakunya belum juga diketahui. Sambil mengawasi rumah salah satu korban, yaitu rumah keluarga Horn, agen Carter pun menjelaskan jika di setiap insiden yang menewaskan seluruh anggota keluarga, sebenarnya pelakunya sudah jelas diketahui, yaitu si kepala keluarga. Di mana terlebih dahulu dia menghabisi anak dan istrinya sebelum akhirnya dia menghabisi dirinya sendiri. Namun anehnya, di setiap TKP para petugas selalu saja menemukan sepucuk surat berisi tulisan dalam bentuk kode satanik atau kode setan, bahkan lengkap dengan nama penulisnya, yaitu Longlegs. Kemudian di dalam kantornya, agen Carter memberi informasi tambahan jika para korban adalah sebuah keluarga yang memiliki anak perempuan berusia 9 tahun dan lahir pada tanggal 14 di bulan yang berbeda. Lalu agen Carter pun memberi berkas kasus tersebut kepada Lee untuk dipelajari. Kemudian Lee pun segera memeriksa dokumen tersebut. Dan setelah beberapa jam berlalu, agen Carter mengajak Lee ke sebuah bar untuk minum-minum sambil meminta laporan atas hasil investigasinya. Sesampainya di sana, Lee pun melaporkan jika dalam setiap kasus tidak pernah ditemukan bukti forensik yang menyatakan bahwa ada orang lain yang masuk ke dalam rumah para korban. Dan yang jadi misteri adalah adanya keberadaan sepucuk surat berisi kode satanik atas nama Longlegs. Karena berdasarkan hasil penyelidikan, tulisan itu bukanlah berasal dari tulisan yang dibuat oleh salah satu korban, maka petugas pun menyimpulkan jika ada pihak ketiga atau si tersangka utama yang sudah merencanakan dan merancang pembunuhan tersebut.
Lee merasa jika melalui surat itulah Longlegs memerintahkan kepala keluarga dengan mempengaruhi atau menghipnotis mereka agar mau menghabisi anak dan istrinya, sebelum akhirnya dia diperintahkan untuk menghabisi dirinya sendiri. Setelah menjelaskan teorinya itu, Lee pun mengantarkan agen Carter pulang ke rumahnya. Dan di sana Lee diperkenalkan dengan istri dan anak perempuan Carter yang bernama Ruby. Dan Ruby pun meminta ibunya untuk mengundang Lee ke acara ulang tahunnya. Kemudian sepulangnya dari rumah Carter, saat Lee sedang berbincang dengan ibunya melalui telepon, tiba-tiba dia mendengar seseorang yang sedang mengetuk pintu rumahnya. Hello? Namun saat Lee memanggilnya, si pengetuk tidak merespon, sehingga Lee pun tidak membukakannya pintu. Lalu sesaat kemudian, dari dalam rumah Lee melihat seperti ada seseorang yang sedang berdiri di halaman depan rumahnya. Seketika itu, dengan membawa senjata, Lee pun segera keluar untuk memeriksa. Namun saat Lee di luar, justru sosok misterius itu malah terlihat sedang berjalan masuk ke dalam rumahnya. Dengan siaga, Lee pun kembali masuk ke dalam rumah. Namun sayangnya sob, sosok misterius itu sudah menghilang dan meninggalkan sepucuk surat berisi kartu ucapan selamat ulang tahun untuk Lee. Dan ternyata itu dibuat oleh sosok Longlegs. Dalam kartu tersebut terdapat juga tulisan dalam bentuk kode satanik. Dan dengan kemampuannya, Lee pun mencoba untuk menerjemahkan kode-kode itu. Sampai akhirnya, Lee berhasil memecahkan kode-kode tersebut yang ternyata itu adalah pesan dari Longlegs yang memberi peringatan untuk Lee agar tidak ikut campur dalam urusannya. Karena jika tidak, maka Longlegs tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa ibunya. Lalu keesokan paginya, ditemukan lagi kasus sebuah keluarga dengan motif yang sama. Dan di sana juga ditemukan sepucuk surat yang sengaja ditinggalkan oleh Longlegs. Karena Lee sudah memahami rumus kode satanik itu, akhirnya Lee bisa dengan mudah menerjemahkannya. Dan arti dari tulisan itu adalah berupa ejekan yang mengatakan jika para polisi terlalu lambat. Kemudian Lee pun mengatakan jika setiap insiden yang terjadi selalu saja bertepatan dengan hari ulang tahun dari anak perempuan keluarga korban. Saat Lee menanyakan berapa usia anak perempuan dari keluarga ini, tim penyidik pun berkata jika usia anak perempuan itu diperkirakan sekitar 9 tahunan. Lalu di tengah kesibukannya, Lee selalu menyempatkan untuk menelpon ibunya. Dan saat itu, sang ibu meminta Lee untuk menyempatkan pulang karena beberapa hari lagi Lee akan berulang tahun. Dan selain itu, sang ibu pun mengingatkan Lee untuk tidak lupa berdoa, karena dengan berdoa, para iblis tidak akan bisa mendekatinya. Kemudian di malam harinya, Lee terlihat sedang memeriksa setiap dokumen untuk bisa menemukan jawaban dari setiap petunjuk yang ada. Dengan menggunakan kalender linier, akhirnya Lee berhasil menyusun semua tanggal dan menyambungkannya hingga membentuk simbol segitiga terbalik pemuja iblis. Lalu keesokan harinya, Lee pun langsung memberitahu Carter tentang temuannya itu. Lee menjelaskan jika semua insiden kematian mereka terjadi dalam waktu 6 hari sebelum atau setelah ulang tahun anak perempuan keluarga korban. Bahkan Lee menambahkan jika Longlegs selalu meninggalkan tanda silang di setiap rumah korbannya. Lee juga menambahkan jika bentuk simbol segitiga terbalik itu belum sempurna karena masih kurang 1 tanggal lagi untuk melengkapinya. Itu berarti Longlegs akan melakukan pembunuhan dalam waktu dekat ini. Dan di dalam berkas kasus keluarga Carey beberapa tahun yang lalu, Lee menemukan jika dalam insiden itu ayah Carey menghabisi istrinya secara brutal dan juga menghabisi seorang pendeta yang sedang melakukan kunjungan. Namun untungnya saat itu Carey sedang bersekolah sehingga Carey berhasil selamat dari amukan ayahnya itu. Namun karena insiden itu hingga kini Carey mengalami trauma dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Mendengar laporan dari Lee ini, seketika itu agen Carter mengajak Lee untuk mengunjungi rumah keluarga Carey. Lalu setibanya di sana, Lee seperti mempunyai sebuah firasat yang seolah-olah menuntunnya ke sebuah gudang. Dan benar aja sob, di pintu gudang itu terdapat sebuah tanda silang. Saat mereka masuk dan memeriksa keadaan, agen Carter menemukan tanda silang di lantai gudang itu. Dan ternyata di balik itu terdapat sebuah peti berisikan boneka berbahan porselen yang dibuat menyerupai anak perempuan.
Singkat cerita, boneka itu pun diperiksa oleh ahli bedah forensik dan mereka menemukan semacam bola logam di dalam kepala boneka itu. Lalu saat di-scan menggunakan alat khusus, ternyata bola tersebut mengeluarkan bunyi yang sangat aneh. Dan saat Lee mendengar suara dari bola tersebut, seketika itu Lee seperti mendapatkan penglihatan. Nice to meet you, Carrie Ann. Ternyata sob, itulah sosok Longlegs, sosok pria misterius yang kita lihat di awal film. Setelahnya, agen Carter pun mengajak Lee untuk menemui Carrie di rumah sakit jiwa. Lalu di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan pada sosok Longlegs yang sedang berkendara. Lalu dia pun terlihat memasuki sebuah toko untuk membeli sesuatu. Namun saat hendak membayar, dia malah bertingkah aneh seperti ini sob. Know what that was supposed to be. And what day is your birthday, little angel? Daddy! Karena tingkah lakunya yang aneh, si gadis penjaga toko pun berteriak memanggil ayahnya. Sehingga Longlegs pun langsung pergi melanjutkan perjalanannya. Mungkin sob, tadi itu si Longlegs lagi berusaha menghipnotis calon korbannya. Tetapi bukannya terpengaruh, si gadis malah langsung memanggil ayahnya. Hingga sesaat kemudian, Longlegs yang gagal pun terlihat amuk-amukan di dalam mobilnya. Mungkin sob, mantra itu tidak mempan jika si korban melebihi usia 10 tahun. Kemudian Lee dan Carter pun terlihat sudah berada di rumah sakit jiwa dan sedang menemui dokter yang menangani Carrie. Dokter itu pun mengatakan jika 2 hari yang lalu ada seseorang yang menjenguk Carrie. Dan anehnya, setelah dijenguk orang itu, keadaan Carrie seketika jadi terlihat normal, bahkan matanya pun terlihat cerah. Saat melihat daftar tamu yang menjenguk Carrie, Lee dan Carter dibuat terkejut karena di dalam daftar itu tertulis nama Lee Harker. Lalu saat Lee menemui Carrie secara langsung, Carrie menceritakan insiden kematian keluarganya, di mana pada hari itu ketika Carrie sedang berangkat ke sekolah, namun entah apa yang terjadi, seluruh keluarganya tiba-tiba saja seperti kerasukan. Bahkan si ayah sampai menyembelih semua hewan ternaknya. Dan setelah itu menghabisi bapak pendeta yang kebetulan sedang bertamu, lalu menghabisi sang istri sampai akhirnya ia menghabisi dirinya sendiri. Saat Lee bertanya tentang sosok Longlegs yang mengunjunginya 2 hari yang lalu, seketika itu Carrie terlihat antusias, bahkan ia mengatakan jika selama ini dia menunggu kedatangan sosok Longlegs. Dan Carrie siap melakukan apapun yang diperintahkan Longlegs, sekalipun itu melompat dari jendela atau bahkan menghabisi Lee saat ini juga dengan tangan kosong. Carrie akan dengan senang hati rela melakukannya. Carrie pun menyebutkan sosok The Man Downstairs atau orang di bawah tangga. Mungkin itu sosok yang selama ini disembah oleh Longlegs dan dia sangat menghambakan dirinya pada sosok tersebut. Lalu saat mereka kembali ke kantor, agen Carter terlihat mencurigai Lee karena setelah Lee bergabung dalam investigasinya, kasus yang selama ini terasa buntu kini dengan cepat menemukan titik terang. Agen Carter juga menemukan fakta lain tentang sosok Lee yang diduga ada kaitannya dengan kasus ini. Ternyata 20 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 13 Januari 1974, ibunya Lee pernah membuat laporan tentang adanya seorang penyusup yang masuk ke dalam rumahnya. Dia pun menyebutkan ciri-cirinya, yaitu sosoknya tinggi dan berwajah pucat. Namun anehnya, laporan itu mendadak dibatalkan tepat 1 hari sebelum ulang tahun Lee yang ke-9. Itu berarti ulang tahun Lee adalah 14 Januari. Agen Carter pun berasumsi bahwa penyusup itu adalah sosok si Longlegs. Sehingga untuk memastikan hal ini, agen Carter pun memerintahkan Lee untuk pergi mengunjungi ibunya dan mencari tahu lebih dalam tentang ciri-ciri penyusup tersebut. Singkat cerita, setibanya di rumah sang ibu, Lee pun ditanya apakah Lee masih suka berdoa atau tidak. Dan saat itu Lee menjawab dia tidak pernah berdoa sama sekali. Namun anehnya sob, mendengar jawaban itu, si ibu malah tertawa sambil berkata, jika berdoa memang tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Right. Prayers don't help us. Dan hal itu sangat bertolak belakang dengan kepribadian si ibu yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat religius. Lalu saat Lee menanyakan tentang sosok penyusup yang sempat dilaporkan ibunya 20 tahun yang lalu, sang ibu malah memberi jawaban aneh dengan mengatakan jika Lee tidak perlu tahu akan hal itu,
karena tidak semua anak diperbolehkan untuk hidup dan tumbuh. Lalu sang ibu pun menyuruh Lee untuk memeriksa barang-barangnya yang ada di kamar. Dan saat Lee memasuki kamar masa kecilnya, dia terkejut saat menemukan satu foto yang di sana ada gambar Longlegs. Dan terkuaklah fakta bahwa sosok anak kecil yang ada di adegan awal tadi itu adalah sosok Lee sewaktu masih kecil. Sedangkan penyusup yang sempat dilaporkan ibunya itu adalah sosok si Longlegs. Setelah mengingat semua kejadian itu, Lee pun langsung menemui agen Carter untuk menunjukkan foto wajah Longlegs. Kemudian tanpa butuh waktu lama, mereka pun berhasil menemukan dan menangkap Longlegs yang sedang berdiri di pinggir jalan. Lalu di ruang interogasi, agen Browning menunjukkan rekaman saat Longlegs diinterogasi. Selama proses interogasi, Longlegs menanyakan tentang Lee Harker dan ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Lee. Dan dia pun terus menyanyikan happy birthday untuk Lee. Happy birthday to you. Happy birthday, Lee Harker. Saat itu agen Carter pun menyuruh semua agen untuk keluar kecuali Lee dan agen Browning. Agen Browning melaporkan jika di dalam tas yang dibawa Longlegs berisi beberapa catatan tulisan tangan Longlegs yang setelah dianalisis sama seperti dengan tulisan tangan yang ditemukan di setiap TKP. Dari sini agen Browning hanya bisa meyakinkan jika Longlegs adalah pemuja iblis, tapi dia tidak bisa membuktikan jika Longlegs adalah pembunuh. Apalagi saat ini Longlegs sudah ditahan dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di situ Lee pun mengatakan bahwa Longlegs pasti punya seseorang yang membantunya selama ini. Karena Lee meyakini jika masih kurang satu tanggal lagi untuk melengkapi simbol segitiga terbaliknya, yaitu tanggal 13 tepatnya hari ini. Dan karena itulah tidak mungkin Longlegs membiarkan dirinya ditahan jika tidak punya kaki tangan yang masih berada di luar untuk menggenapkan aksinya dalam menghabisi satu keluarga lagi. Untuk memastikan kebenaran asumsinya itu, Lee pun nekat memasuki ruang interogasi demi untuk menanyakan siapa kaki tangan Longlegs. Lalu saat Lee menanyakan hal itu kepada Longlegs, si Longlegs ini malah menyuruh Lee untuk menanyakannya kepada ibunya sendiri. Lalu setelah itu, akibat kejadian ini, Lee pun ditegur agen Carter karena dengan kematian Longlegs, semua pencariannya selama ini jadi sia-sia. Dan agen Carter menegaskan jika tidak ada kaki tangan Longlegs karena selama ini Longlegs bekerja sendiri. Dan itu terbukti dengan kabar terbaru yang diterima FBI hari ini, yaitu tanggal 13, adanya kematian Carrie yang telah menghabisi dirinya sendiri dengan melompat dari jendela kamarnya. Dan itu terjadi setelah Longlegs mendatanginya beberapa hari yang lalu, tanpa ada orang lain dan tanpa ada kaki tangan. Kemudian di hari yang sama, ditemani agen Browning, Lee pun pergi ke rumah ibunya untuk mendapatkan keterangan terkait pernyataan Longlegs yang sempat menyebutkan nama ibunya. Dan setibanya di sana, Lee pun langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari sang ibu. Namun saat Lee sedang berada di dalam, si ibu justru terlihat sedang mendekati mobil yang di dalamnya masih terdapat agen Browning. Lalu tiba-tiba melihat insiden itu, Lee pun langsung mengejar sang ibu. Dan saat di halaman belakang, Lee melihat si ibu sudah bersiap akan menembak boneka yang menyerupai Lee sewaktu kecil. Dan seketika itu, Lee pun langsung jatuh pingsan. Di dalam pingsannya, Lee mengingat kembali masa kecilnya di mana saat itu Lee sempat melihat ibunya sedang diserang oleh Longlegs. Dan Longlegs pun memberi pilihan antara membiarkan Lee kecil dihabisi untuk jadi bagian dari ritual, atau si ibu harus rela menjadi kaki tangan Longlegs dalam setiap misi jahatnya. Demi keselamatan Lee, akhirnya si ibu pun merelakan dirinya untuk jadi kaki tangan Longlegs. Jadi selama ini sob, Longlegs sebenarnya tinggal di ruangan bawah tanah di rumah si ibu. Sedangkan Lee tidak ingat dengan semua itu, karena ingatannya sudah dibacakan mantra sihir yang tersimpan dalam bola logam hitam di dalam kepala boneka. Dan selama 20 tahun itulah, Longlegs selalu membuat boneka anak perempuan yang mirip dengan calon korbannya. Lalu boneka-boneka itu terlebih dahulu diberi mantra sihir agar iblis bisa leluasa merasuki para calon korbannya.
Sedangkan tugas si ibu adalah menyamar sebagai biarawati untuk memastikan boneka itu masuk ke dalam rumah dengan alasan jika itu adalah hadiah dari gereja. Serta si ibu juga harus memastikan semua anggota keluarga itu tewas jadi tumbal ritual sesatnya si Longlegs. Lalu saat Lee tersadar, dia pun mendengar bunyi telepon yang berasal dari Carter yang bermaksud memberitahu Lee tentang ulang tahun putrinya yang jatuh tepat pada hari ini. Disitulah Lee akhirnya teringat jika Ruby putri Carter akan berusia 9 tahun, yang artinya kematiannya akan melengkapi susunan simbol segitiga terbalik sesuai dengan rencana Longlegs. Seketika itu, Lee pun segera menuju ke rumah Carter. You made it. Dan setibanya di rumah Carter, ia melihat jika ibunya sudah ada di sana, termasuk boneka anak perempuan yang mirip dengan Ruby. Lee pun memberitahu Carter jika ibunya ini adalah kaki tangan Longlegs. Namun Carter malah membentak Lee dan menyuruhnya untuk duduk. Lalu saat Carter dan istrinya pergi ke dapur, Lee pun bertanya kenapa ibunya melakukan semua ini. Si ibu pun menjawab bahwa ritual tetap harus diselesaikan agar jiwa-jiwa mereka tidak terbakar. Dari perkataan ibunya itu, Lee akhirnya sadar jika si ibu sudah dipengaruhi oleh mantra sihir dari Longlegs. Lalu tidak lama kemudian muncullah Carter dari dapur yang telah menghabisi istrinya, dan kini dia hendak menghabisi Ruby. Akhirnya Sob, Lee pun terpaksa menghabisi Carter yang sudah kerasukan. Namun saat itu, ibunya sendiri justru terlihat akan menghabisi Ruby juga. Seketika itu, Lee pun dengan terpaksa harus menghabisi ibunya juga. Namun anehnya Sob, dengan serangkaian peristiwa mengerikan itu, Ruby malah terlihat anteng-anteng saja memeluk bonekanya. Dan saat itu juga, Lee segera mengambil Ruby dan hendak menembak bonekanya. Dan sepertinya Sob, sama seperti Carrie, Ruby telah terpengaruh mantra sihir dari Longlegs dan akhirnya harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Namun karena sosok Longlegs sudah mati, mungkin Ruby tidak akan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jendela. Jadi Sob, dari sini kita bisa tahu bahwa dukun santet atau tukang sihir itu sama saja seperti psikopat yang hanya berbuat kezaliman. Namun meski sihir itu ada, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 102, tapi yakinlah Sob, bahwa pertolongan Allah itu jauh lebih nyata. Maka perbanyaklah berzikir dan berdoa, sebagaimana yang Rasulullah ajarkan dalam sebuah hadis. Katakanlah atau bacalah Quran Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq, dan Quran Surat An-Nas ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat inilah Allah akan menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Itu